Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi perlawanan terhadap bangsa Eropa. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, gambar ini adalah ilustrasi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Awalnya, kedatangan bangsa Eropa ini disambut dengan baik oleh bangsa kita. Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena membuat rakyat melakukan perlawanan. Yang pertama adalah perlawanan terhadap bangsa Portugis. Terjadi dua perlawanan yang cukup besar terhadap bangsa Portugis. Yang pertama di sini adalah di daerah Malaka. Semenjak Portugis datang di Malaka, bangsa Portugis ingin selalu menguasai perdagangan. Perlawanan rakyat Aceh terjadi semenjak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Perlawanan tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah Sultan Ali Mughayat Shah berhasil membebaskan Aceh dari penguasaan bangsa Portugis. Kemudian yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan yang ketiga, Sultan Iskandar Muda merupakan orang yang paling gigih dalam melawan Portugis. Perlawanan terhadap Portugis ini berakhir setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Kemudian daerah lain yang melakukan perlawanan terhadap Portugis adalah daerah Ternate. Pada awalnya, sama seperti di daerah Malaka, di daerah Ternate ini, Portugis diterima dengan baik. Namun, lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis terasa sangat serakah dan ikut campur dalam pemerintahan. Rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis pun menjadi terdesak. Namun, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan tersebut, Sultan Hairun malah ditangkap dan dibunuh. Kemudian perlawanan rakyat Ternate ini dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah, yaitu putra dari Sultan Hairun. Pada tahun 1575, Sultan Baabullah bersama rakyat berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Kemudian perlawanan terhadap Belanda. Banyak perlawanan yang terjadi terhadap Belanda. Berikut ini adalah beberapa perlawanan tersebut. Di daerah Sumatera, ini ada perlawanan yang dipimpin oleh Sisingamangaraja, yaitu tepatnya di Sumatera Utara. Kemudian di daerah Banten, ada perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian di daerah Yogyakarta, ada perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan, ada perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Di Makassar, perlawanan dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Di Maluku, perlawanan dipimpin oleh Patimura, dan di Papua, perlawanan dipimpin oleh Silas Papari. Kita akan membahas yang pertama adalah perlawanan dari Sisingamangaraja ke-12, yang terjadi pada tahun 1878 hingga sekitar tahun 1907. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja 12 sendiri, dan terjadi di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Alasan dari Sisingamangaraja melakukan perlawanan adalah karena Sisingamangaraja 12 sebagai Raja Batak menolak kebijakan Belanda yang membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak petani yang kehilangan tanah dan juga pekerjaannya. Akhir dari perlawanan Sisingamangaraja ini mengalami kekalahan karena taktik licik yang dilakukan Belanda yaitu dengan menangkap istri dan anak dari Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 sendiri meninggal dalam perlawanan terakhirnya di Aik Sibulbulon, yaitu di daerah Dairi karena tertembak timah panas tepat di dadanya.
Kemudian perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 hingga 1683. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang terjadi di daerah Banten. Alasan dari perlawanannya adalah Belanda yang ingin menguasai Banten karena Banten ini letaknya sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Belanda atas nama VOC ini melakukan taktik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya sendiri, yaitu Sultan Haji. VOC menghasut Sultan Haji agar merebut kekuasaan dari ayahnya. Pada tahun 1683, Sultan Agung berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Nah, Sultan Ageng ditawan di Batavia hingga wafat pada tahun 1692. Nah, ini adalah gambar dari Sisingamangaraja 12. Dan yang ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan berikutnya yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Perlawanan dari Pangeran Diponegoro ini dikenal dengan Perang Diponegoro, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Pangeran Diponegoro sendiri yang memimpin dari perang ini. Daerah terjadinya yaitu di Yogyakarta. Alasan dari perlawanan Pangeran Diponegoro adalah Belanda yang ikut campur dari urusan Keraton Yogyakarta. Bahkan untuk mengganti raja dan urusan pemerintahan harus izin terlebih dahulu pada Belanda. Belanda juga melakukan pemasangan patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Tentu saja Pangeran Diponegoro marah akan hal ini. Nah, pada Perang Diponegoro ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda kewalahan untuk mengatasi perang gerilya. Perang gerilya adalah perang yang berpindah-pindah tempat dalam waktu singkat dan mendadak. Akhir dari Perang Diponegoro ini adalah ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan tipu muslihat pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro pun diasingkan ke Manado, lalu dipindah ke Makassar. Berikutnya adalah perlawanan dari rakyat Makassar. Perlawanan rakyat Makassar ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Daerah terjadinya yaitu di Makassar. Alasan dari perlawanan adalah adanya persaingan dagang antara Kesultanan Goa dengan perusahaan dagang Belanda yaitu VOC. Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan sepanjang pantai, serta melakukan kerjasama dengan beberapa sekutu Goa untuk melawan VOC. Namun, VOC di sini mengadu domba Sultan Hasanuddin dan Aru Palaka. Akhir dari perlawanan Sultan Hasanuddin ini mengalami kegagalan, hingga Sultan Hasanuddin terpaksa mengikuti perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Ini adalah gambar dari Pangeran Diponegoro, dan ini adalah gambar dari Sultan Hasanuddin. Kemudian berikutnya adalah Perang Banjar. Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari. Daerah terjadinya yaitu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanannya adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan ikut campur urusan kerajaan. Di sini, Pangeran Antasari pun bersama 300 prajurit menyerang tambang batubara serta perumahan milik Belanda yang ada di sekitar tambang batubara tersebut dengan cara dibakar dan melakukan penyerangan ke perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Perang Banjar sendiri mulai meredup ketika Pangeran Antasari mulai sakit, yaitu sakit paru-paru dan juga cacar. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan pada pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Perlawanan yang berikutnya adalah perlawanan dari rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku ini dipimpin oleh Patimura. Daerah terjadinya yaitu di Maluku. Alasan perlawanannya adalah adanya penolakan masyarakat Pulau Ambon dipimpin oleh Kapitan Patimura atas kembalinya Belanda sebagai penguasa kolonial. Ketika itu, Belanda juga tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Patimura pun melakukan perlawanan dengan menyerang benteng Duurstede dan berhasil merebutnya. Belanda yang marah akhirnya menyerang balik benteng tersebut.
Akhir perlawanan dari Pattimura ini adalah Pattimura berhasil ditangkap dan dihukum gantung. Ini adalah gambar dari Pangeran Antasari, dan ini adalah gambar dari Pattimura. Berikutnya adalah perlawanan rakyat Papua. Perlawanan rakyat Papua dipimpin oleh Silas Papare yang terjadi di Papua. Alasan perlawanannya adalah Irian Barat masih dalam penjajahan dan penguasaan Belanda. Bentuk perlawanannya yaitu dengan upaya mempengaruhi batalion Papua untuk melakukan pemberontakan mengurangi penjajahan Belanda. Hasil perlawanannya adalah berhasil. Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat pun resmi bergabung dan menjadi wilayah Republik Indonesia. Nah, ini adalah gambar dari Silas Papare. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.